Masih di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan di Jogja sini, masih di Jogja siang ini ya, kita berjumpa lagi dalam dialog siang ini. Kita akan menemani siang maksi Anda. Dan kali ini saya Panji Wojo menemani ruang dengar Anda. Kita akan berbincang-bincang dalam obrolan siang ini. Kita akan diskusi sekitar keputihan. Jadi temanya kita hari ini adalah jangan abaikan keputihan. Dan kita sudah bergabung via Zoom. Bersama kami ada narasumber yang sangat luar biasa, ada Ibu Kristiani. Beliau adalah merupakan bidan di RSUD Sleman. Assalamualaikum, selamat siang Bu Bidan Kristiani. Oke, Waalaikumsalam Mas Panji. Eh, Selamat siang juga, sehat-sehat selalu. Baik, amin. Bu Bidan ini ya, saya panggil Bu Iya, Bidan Yani saja. iya. Ini kita akan membahas sebenarnya nggak apa sih? Iya. Yang membawakan, yang Sudah membawakan menikah belum Mas Panji? sudah Oh saya. ya, ya buat istrinya nanti Iya, baik. ilmunya. Ini nggak membahas tentang Iya, keputihan ini. Jadi iya. agak sedikit kurang paham, tapi boleh dijabarkan sedikit nih kenapa memilih tema kita hari ini adalah jangan abaikan keputihan. Monggo Keputihan. silakan Bu Bidan. Oke, terima kasih Mas Panji atas waktunya. Kenapa kita memilih tema jangan abaikan keputihan? Karena isu-isu yang sekarang ini kan tentang reproduksi, meningkatnya angka infeksi menular seksual dan salah satunya itu juga kan tanda-tandanya dari adanya keputihan. Jadi kita ini pertama-tama membahas tentang jangan abaikan keputihan. Apa sih itu keputihan? Nah, kalau keputihan itu kalau di medis itu biasanya kita membahasakan leukore atau fluor albus. Kalau di masyarakat awam mungkin menyebutnya keputihan. Jadi keputihan merupakan sebenarnya itu adalah sekresi normal dari vagina pada wanita. Dalam keadaan yang normal, vagina itu memang memproduksi cairan untuk membersihkan vagina dari benda-benda asing yang tidak diinginkan. Nah, kemudian sekresi itu biasanya bentuknya cair, kadang-kadang agak berlendir dan umumnya keluar sedikit, jernih, tidak bau dan tidak gatal. Itu kalau normal, makanya kita sebut keputihan yang normal. Dan itu biasanya terjadi pada wanita. Pada umumnya semua wanita mengalami keputihan, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Tapi makanya kita kenapa materinya jangan diabaikan karena tanda dan gejala keputihan itu bisa jadi normal, bisa jadi merupakan tanda dan gejala dari suatu penyakit reproduksi. Jadi keputihan itu kalau yang abnormal itu penyebabnya adalah bakteri atau jamur yang ada di sekitar vagina. Kalau yang normal itu juga disebabkan oleh bakteri juga, cuman bakteri yang menguntungkan. Mungkin kita sering dengar ya ada bakteri yang menguntungkan bagi tubuh seperti di pencernaan itu juga ada, di vagina pun ada bakteri yang menguntungkan. Yang menguntungkan ini biasanya menghasilkan lendir, lendir yang membuat lingkungan vagina itu bersifat asam sehingga justru di vagina itu membuat apa ya proteksi dia untuk melindungi vagina dari infeksi kalau yang normal. Nah itu kan kalau yang normal itu keputihan biasanya terjadi di saat masa-masa subur kalau pada wanita atau kemudian bisa jadi saat keadaan mohon maaf ya terangsang atau birahi terus kemudian bisa juga saat keadaan stres dan emosi itu juga bisa menimbulkan keputihan karena itu juga penyebabnya juga hormon. Nah, itu kan yang normal. Sedangkan ada keputihan yang tidak normal. Kadang-kadang eh, karena kita beranggapan itu normal, kita mengabaikan nih pas kita keputihan, ternyata cairannya yang keluar banyak, agak bau, kemudian berwarna. Nah, itu sudah merupakan sebuah kelainan sebetulnya. Jadi itulah kenapa kita tidak boleh mengabaikan selaku wanita tuh harus memperhatikan sih keluaran yang keluar dari vagina itu apa kalau hanya jernih, berlendir, tidak berbau, tidak masalah. Tapi kalau itu sudah banyak, terus kemudian berwarna, terus menimbulkan bau yang tidak sedap, itu biasanya sudah merupakan tanda dan eh, gejala dari suatu penyakit. Nah, kemudian apa sih dampak kalau keputihan itu kita abaikan, keputihan yang abnormal? Itu tuh karena keputihan itu kan
Yang abnormal itu karena infeksi. Kalau kita diamkan, tidak kita periksakan, itu bisa menyebar ke daerah reproduksi lainnya. Misalnya ya dari vagina, terus dia kemudian nanti ke leher rahim, urutannya kan gitu nggih, ke leher rahim, terus kemudian ke daerah saluran lah dari rahim juga, terus kemudian ada juga yang mungkin pernah dengar infeksi panggul atau PID ya kalau kami di kesehatan menyebutnya. Peradangan di daerah panggul atau di daerah saluran kemih itu juga bisa terjadi. Biasanya gejalanya selain keputihan juga disertai nyeri. Kalau yang parah malah disertai dengan demam. Dan yang efeknya ke depan itu juga bisa mengganggu kesuburan atau fertilitas. Jadi itu kenapa kita selaku wanita juga harus istilahnya setiap hari gaten nggih. Gaten itu bahasa Indonesianya apa ya? Memperhatikan. Oke. Memperhatikan apa saja sih yang keluar dari tubuh kita yang abnormal. Itu tadi nggih kalau yang abnormal tanda dan gejalanya tadi. Terus kemudian kalau yang abnormal biasanya menimbulkan rasa gatal. Gatal di daerah kewanitaan. Itu harus segera kita periksakan. Terus kemudian kenapa sih wanita itu kok bisa keputihan? Itu tadi yang tadi sempat saya bilang bahwa memang normalnya di daerah kewanitaan itu ada bakteri yang menguntungkan yang memang menghasilkan sekresi. Tapi yang abnormal tadi biasanya karena kita tidak menjaga kebersihan daerah kewanitaan dengan baik. Jadi misalnya kita eh, contohnya lah celana pakaian dalam gitu. Pakaian dalam itu kan yang baik itu pakai pakaian yang longgar. Jadi bahannya tidak sintetis. Pilihlah pakaian dalam yang longgar, terus kemudian bisa menyerap keringat. Sering-sering ganti pakaian dalam kalau memang basah atau lembab. Karena kelembapan di area vagina itu menimbulkan bakteri-bakteri juga yang abnormal. Selain itu, kemudian cara cara ini ya, cara kita membasuh kewanitaan saat habis kita dari toilet mungkin ya, dari toilet itu kita membasuh kewanitaan itu harusnya arahnya dari depan ke belakang. Jadi dari depan ke arah dubur nggih, jadi bukan dari belakang ke depan. Terus kemudian pakai air mengalir. Biar apa? Biar kuman-kuman atau bakteri yang ada itu keluar ke arah dubur jadinya dibersihkan, tidak ke arah vagina. Kalau ke arah vagina nanti malah bakteri-bakterinya masuk ke dalam vagina. Terus kemudian satu lagi sebabnya juga bisa karena penggunaan sabun pembersih kewanitaan yang terlalu sering. Di pasaran kita sering ya melihat ada sabun kewanitaan misalnya daun sirih dan lain-lain itu sebetulnya juga tidak boleh sering memakai itu karena malah bisa membunuh bakteri yang menguntungkan tadi di dalam vagina. Jadi ya penggunaan sabun pembersih kewanitaan itu jangan terlalu sering. Kalau saran saya malah nggak usah pakai sabun kewanitaan, biasa saja mandi dengan sabun yang biasa kita pakai. Kemudian bisa juga terjadi karena efek samping dari sebuah KB. Jadi alat KB itu juga kadang menimbulkan efek samping keputihan seperti misalnya IUD atau mungkin KB yang mengandung hormon itu juga bisa menyebabkan keputihan. Nah, itu terus kemudian untuk mengetahui itu penyebabnya apa karena penyakit, biasanya kita periksa. Makanya kalau kita misalnya sudah merasakan ada cairan yang keluar kok berbau terus banyak menimbulkan gatal, itu segera diperiksakan. Nanti biasanya kita di fasilitas kesehatan akan mengecek, dicek kemudian diambil lendirnya itu diperiksakan apakah mengandung bakteri karena penyebabnya bisa bakteri, bisa jamur dan lain-lain. Jadi nanti dicek untuk pengobatannya juga akan menyesuaikan temuan dari pemeriksaan yang dilakukan. Itu Mas Panji. Terus kemudian ya, terus kemudian untuk gimana sih biar untuk mencegah kita tidak eh, keputihan secara berlebihan. Yang pertama tadi menjaga kebersihan daerah vagina, terus kemudian
mengenakan pakaian dalam yang menyerap keringat, ganti pakaian dalam bila terasa lembab, menggunakan celana yang longgar dan tidak ketat sehingga dapat membantu proses sirkulasi udara pada daerah kewanitaan. Ada juga anjuran kalau malam tuh sebetulnya tidur nggak usah pakai pakaian dalam juga nggak apa-apa. Jadi biar sirkulasinya lancar. Tapi kalau misalnya nggak nyaman, ya silahkan dipakai. Yang penting longgar. Kemudian tadi juga dijelaskan membilas alat kelamin dari arah depan ke belakang. Kemudian, nah ini handuk di rumah itu harusnya sendiri-sendiri ya, tiap orang sendiri-sendiri. Jangan berganti-ganti handuk karena itu juga akan apa ya sebagai media untuk dia menularkan bakteri. Kemudian biasakan juga celana dalam, misalnya biasanya anak kos mungkin ya, atau di asrama, terus kemudian pakai ganti-gantian anduk atau mungkin pakaian dalam, walaupun itu bersih ya, tetap tidak disarankan untuk berganti-ganti dengan orang lain. Terus kemudian tidak memakai sabun pembersih yang terlalu berlebihan itu tadi. Jadi sabun pembersih itu kan di pasaran banyak. Mungkin kita kadang merasa, oh ini ada kandungannya daun sirih nih. Saya agak keputihan, saya pakai, kemudian dipakai terus. Itu justru malah tidak baik nih. Jadi sebaiknya kalau memang kita merasakan ada pengeluaran vagina yang abnormal, kita segera periksa di fasilitas kesehatan. Itu Mas Panji. Baik, ini sudah banyak yang bergabung ini sebenarnya Bu Bidan ini. Nggih, Langsung kita bacakan aja WA yang sudah boleh masuk, J. boleh, Yang nggih. yang bertanya ini. Em, yang pertama ini dari nah ini kalau gatal di area kewanitaan karena diabetes apakah juga bisa berlanjut sampai keputihan dari Nadia di Tamsis? Monggo silakan Bu Bidan. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Nadia. Ini pertanyaan bagus. Kadang memang untuk penderita diabetes itu justru ya karena penderita diabetes itu kan rentan terhadap infeksi. Kalau misalnya penderita diabetes dia merasakan gatal-gatal di vagina, itu bisa jadi nanti berakibat jadi infeksi juga. Jadi alangkah baiknya saat itu terjadi juga langsung diperiksakan. Karena siapa tahu di situ memang sudah ada bakteri yang merugikan. Begitu. Dan dengan adanya gula itu sebenarnya memang lebih rentan dia terhadap infeksi. Jadi saran saya lebih baik memang segera diperiksakan untuk melihat apakah keputihannya itu normal atau tidak. Kalau tidak normal kan nanti bisa diobati. Begitu Mas Panji. Ya, baik. Ini pertanyaan yang kedua ini saya Rosa Seniman ingin bertanya, sebaiknya mengganti apa ini? Mengganti panty liner Panty berapa liner kali? dalam Panty liner sehari. berapa kali Iya. dalam sehari ini? Maka silakan Bu Nah, Bidan. ini penggunaan panty liner ya. Kalau penggunaan panty liner itu sebetulnya juga tidak disarankan karena kita tahu bahwa daerah kewanitaan itu sendiri sudah lembab. Celana dalam aja kita harusnya pakai yang longgar, jadi sirkulasinya biar lancar. Kalau kita pakai panty liner itu malah menambah dia sirkulasinya jadi tidak lancar, terus kemudian lembab, jadi malah bakteri itu gampang untuk berkembang di situ. Jadi saran saya misalnya memang ada keputihan atau mungkin lembab ya, keputihan yang normal itu kan kadang memang cair di celana itu agak basah gitu langsung diganti aja. Jadi kita malah sering-sering mengganti pakaian dalam daripada kita menggunakan panty liner. Begitu Mas Panji. Baik, ini ada yang bertanya juga ini. Dari dari Dewi Bambang Lipuro. Beragam pembalut dan panty liner di pasaran saat ini seperti apa yang baik untuk digunakan karena ada beberapa merek yang membuat gatal ketika digunakan. Monggo silakan ini Bu Bida. Emang ya sekarang ini banyak sekali macam-macam merek dari pembalut maupun panty liner. Eh sebetulnya itu pun bisanya kita dari ini ya. Coba kalau misalnya kita sudah memakai satu merek dan itu cocok, nggak gatel, nggak ada keluhan apapun, lebih baik itu jangan ganti-ganti.
Tapi kalau misalkan kalau saya sendiri ya, saya lebih suka merek yang enggak yang lama. Jadi saya nggak nyebut mereknya, merek lama yang saya sudah sering pakai. Saya nggak ganti-ganti karena pernah ganti mungkin di iklannya ya itu kan lebih tebal saat menstruasi mungkin ya lebih panjang, lebih tebal menyerap darah dan lain-lain. Tapi ternyata malah gatel alergi. Nah itu langsung kita hentikan. Jadi bisanya ya melalui trial and error itu tadi. Gitu Mas Panji. Baik, ini yang ketiga ya. Ini ingin bertanya, kalau sudah terlanjur keputihan yang parah, mungkin maksudnya yang ini ya, yang abnormal ya, Iya yang Bu. abnormal. Yang keputihan yang parah, apa yang harus dilakukan? Apakah ada obat yang bisa dikonsumsi? Saya dari Lisa di Kota Gede. Monggo silakan Bu Bidan Oke, Kristiani. terima kasih Mbak Lisa pertanyaannya. Kalau memang sudah merasakan ada keputihan banyak, itu sebaiknya memang diperiksakan di fasilitas kesehatan. Nanti akan dicek. Jadi kalau dia sudah menikah, biasanya kita lihat seperti kita pasang KB IUD itu. Jadi lihat dari bawah, terus kemudian diambil lendirnya, terus diperiksakan. Nah, ini apakah penyebabnya bakteri ataukah jamur? Nanti kan pengobatannya sesuai dengan yang ditemukan. Tapi seandainya belum menikah, biasanya kita pemeriksaan kalau dokter itu lewat USG dan lihat di USG apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Nanti dokter akan meresepkan obat yang sesuai dengan hasil pemeriksaan. Jadi nggak bisa cuma bayangan, oh saya keputihan dikasih obat ini gitu aja nggak bisa. Jadi harus diperiksakan. Baik, Gitu Mas Man. ini selanjutnya nih dari Murni ya di Kalasan. Saya sering terasa perih di sekitar area vagina, apalagi jika duduk terlalu lama. Saya bisa sembuh dengan minyak tawon salep anti jamur. Saya sering BAK. Bagaimana sebaiknya? Saya sudah usia di atas 60 tahun ini dikasih apa ya dengan minyak tawon atau salep anti jamur begitu. Usia Ini berapa bagaimana? Mas Anji? Nah, di atas 60 Oh di tahun. atas 60, nggih. Monggo silakan Nggih, Bu terima Bidan. kasih nggih. Memang kalau eh, gatal-gatal di sekitar vagina itu tadi banyak duduk nggih. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa daerah kewanitaan itu daerah yang lembab. Kalau kita lembab terus kemudian duduk itu kan posisi yang eh, pakaian dalamnya jadi ini ya, jadi istilahnya ketat. Jadi terlalu lembab sehingga sirkulasi nggak lancar. Makanya tadi saran saya kalau memakai pakaian dalam itu yang longgar sehingga saat kita duduk pun tidak terlalu ketat di daerah kemaluan. Terus kemudian misalnya lembab harus sering-sering diganti pakaian dalamnya. Terus untuk pemakaian minyak tawon, mungkin ya sesaat itu bisa ya, bisa gatalnya jadi hilang. Tapi kan minyak itu eh, apa ya kandungannya itu kan malah bisa nempel segala sesuatu misalnya apa malah menempel di sekitar vagina itu. Mungkin sesaat iya dia bisa menghilangkan keluhan, tapi kalau dia dipakai terlalu lama di sekitar vaginanya itu malah nanti jadi resiko untuk tertempel bakteri lainnya. Jadi saran saya tetap itu tadi diperiksakan tadi karena mungkin minyak tawon sudah lama pakai apalagi pakainya sudah lama. Kadang-kadang juga resisten. Kayak misalnya kita ada luka di kaki atau tangan. Kadang-kadang kayak eksim itu ya digaruk gitu, lecet menimbulkan rasa perih. Kita kasih minyak oke lah itu bisa teratasi. Tapi kan itu akan berulang terus kalau tidak diobati dengan betul. Jadi nanti kalau diperiksa kan dilihat penyebabnya apa, pengobatannya juga sesuai dengan hasil pemeriksaannya tadi. Gitu Mas Panji. Baik, ini terakhir mungkin ya, Oke. sudah akhir ini dari Ibu Tuti di Kalasan. Saya kebetulan menggunakan pembalut kain. Nah, seperti apa pencegahan keputihan kalau menggunakan pembalut yang kain ini, Bu Bidan? Monggo silahkan. Baik, terima kasih untuk pembalut kain. Jadi dari kain nggih, itu memang baik, tapi yang penting kainnya dijaga kebersihannya. Cara pencuciannya, terus kemudian jangan lupa disetrika karena
Kain kan kita tidak tahu ya setelah mencuci apakah airnya itu mengandung bakteri atau tidak. Sebenarnya nggak masalah kalau kita pakai kain. Zaman dulu pun kita juga makainya kain ya sebelum ada pembalut-pembalut. Tapi yang penting itu tadi dijaga kebersihan kainnya. Jadi jangan lupa juga kalau misalnya sudah agak penuh gitu, langsung dicuci. Jangan sampai basah. Langsung dicuci, terus kemudian dicuci yang bersih, disetrika. Jadi mungkin perlakuan untuk kainnya yang kita perhatikan agar terlalu bersih. Gitu, Mas Baik. Pan. Terakhir ini karena sudah menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, sebagai penutup ini Ibu Bidan Christian ini, nah, Iya. untuk mengajak para ibu-ibu atau mungkin ya dari golongan muda juga untuk lebih peka lagi, lebih sadar lagi untuk menjaga area yang sensitif itu dan mencegah untuk hal-hal seperti kebutuhan yang abnormal itu. Sebagai penutup, singkat saja, monggo silahkan Bu Bidan Kristiani. Oke, terima kasih untuk wanita-wanita baik yang sudah menikah ataupun belum, mari kita biasakan untuk peduli dengan badan kita sendiri. Jadi apapun gejala yang kita rasakan, misalnya itu di luar kebiasaannya, di luar normal, gitulah, mari segera kita periksakan. Jangan takut untuk periksa karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu aja sih Mas Panji. Baik, terima kasih Bu Bidan Kristiani atas kebersamaannya di siang hari ini. Semoga Ya, kita temukan di sama-sama. kesempatan yang lebih baik lagi, Ya, Bu. sama-sama Mas Panji. Terima kasih juga. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Oke, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bidan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.